Selamat pagi, Kak Felis. Mana suaranya? Pagi. Pagi. Mana lagi suaranya yang udah hadir pagi ini? Kak Felis mau dengar dulu. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Terima kasih ya sudah hadir tepat waktu pada hari ini ya. Kita mau memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kak Felis mau semuanya konsentrasi yang baik ya. Walaupun kita berjauhan, satu dengan yang lainnya jauh, tetapi kita mau bertemu dengan satu dengan yang lain, puji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih, ada Kak Febel yang main gitar hari ini, walaupun tidak mau tampil di kamera, tetapi terima kasih karena Kak Febel mau mengiringi kita pada pagi hari ini ya. Sudah siap memuji Tuhan? Mana jempolnya? Iya, hebat semuanya. Kita mau nyanyi sebuah lagu yang mengatakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Yang belum tahu lagunya, belajar sama-sama hari ini. Ada kata-katanya di layar? Silahkan diikutin lagunya. Sikapnya semua yang manis, kita mau menyembah Tuhan, kita mau berdoa. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau, ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalam. Tak usah ku cemas, tak usah ku cemas. Kau penghibur saat ku lemah, saat ku lemah. Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, ajaib perkasa. Perbuatanmu, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Kak Febel akan mengalunkan musik ini dengan lembut. Kak Felis minta semua yang ada di sini ambil sikap doa yang benar. Semuanya lipat tangannya, lalu kepalanya ditundukkan. Katakan dalam hatimu masing-masing, Tuhan terima kasih karena berkat-Mu begitu besar buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena pagi ini kami boleh bersekutu, boleh beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ucapkan syukur-Mu kepada Tuhan di dalam hati. Katakan betapa Engkau mengasihi Tuhan. Katakan betapa Engkau berterima kasih atas semua berkat yang luar biasa yang Kau terima dalam hidupmu. Mari semua katakan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Katakan, aku nggak takut lagi Tuhan, aku nggak mau bimbang lagi Tuhan, aku nggak mau cemas lagi Tuhan, karena aku percaya bahwa Engkau yang memegang hidupku, karena aku percaya Tuhan selalu menolongku. Katakan syukurmu kepada Tuhan pada pagi hari, ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Kita mau puji
pujikan sekali lagu ini dengan sungguh-sungguh. Katakan kita mau datang kepada Tuhan, kita mau percayakan hidup kita seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya kau, ku percaya kau ada bagiku, ada bagiku. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Semua angkat tangan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat Tuhan, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, katakan dengan sungguh-sungguh. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Katakan dengan sungguh-sungguh kau hebat Tuhan. Hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Kak Felis minta semuanya lipat tangannya. Ayo yang manis, kita mau menghadap Tuhan. Kak Felis tahu anak-anak sekolah minggu Korab 1 Jakarta anak yang hebat, yang mau dan bisa menyembah Tuhan, yang bisa berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita satu di dalam doa, tidak usah ikut Kak Felis berdoa, tetapi sungguh-sungguh berdoa dari dalam hati ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami merasakan Tuhan memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan, walaupun kami berjauhan, kami tidak bisa ke rumah-Mu Tuhan, tetapi kami masih bisa beribadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, hati kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hati kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Tuhan memberkati ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Berkati koneksi internet kami masing-masing Tuhan. Kami percaya bahwa kami akan mengikuti ibadah ini dengan baik. Berkati setiap alat yang kami pakai untuk mengikuti ibadah ini. Kami percaya Tuhan akan mempergunakan semua alat itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati Kak Felis, berkati Kak Vina, juga semua guru-guru sekolah minggu yang akan membantu pelayanan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus akan memberkati mereka masing-masing. Tuhan, inilah doa permohonan kami panjatkan di hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, siapa hari ini yang bersuka cita angkat jempolnya? Sekarang
kalau biasanya kita ikut Zoom itu cuma duduk ya, duduk aja, nggak bisa bergerak. Bisa nggak sekarang pamfletnya diangkat? Yuk kita berdiri. Kita mau nyanyi Allahku. Yang bisa berdiri silakan berdiri, ya. Yang mungkin tidak bisa berdiri karena keterbatasan, tidak apa-apa deh. Yang penting gerak atasnya ya. Oke? Kita mau nyanyi Allahku besar, kuat dan perkasa. Di sini ada Akang Gendang ya, ada Om Frenzy yang jadi Akang Gendang. Kita mau nyanyi Allahku besar. Oke? Kita mau nyanyi Allahku besar. Oke, semuanya gerak ya badannya karena ada Akang Gendang hari ini ya. Oke? Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Sekali lagi, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, gunung, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, capek belum? Mana suaranya? Coba dibuka suaranya. Capek belum? Belum. Ya, kalau belum capek, kita mau nyanyi berjalanlah, berjalanlah melalui pintu gerbang. Ayo. Semuanya nyanyi ya. Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Bukalah, bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu penghalang. Tegakkanlah panci Kristus dalam bala keselamatan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi berjalanlah, berjalanlah melalui pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Bukalah, bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu menghalang. Tegakkanlah panci Kristus dalam bala keselamatan sampai ke ujung bumi. Capek belum? Belum. Ya, kita mau nyanyi satu lagu lagi. Bapak Abraham. Kak Feli sudah capek belum? Aku udah ngos-ngosan. Iya. Oh. Tapi masih bisa dong satu lagu lagi. Kita mau olahraga lagi ya. Pastinya Bapak dong. Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Bisa nggak lagu ini? Ya, bisa nyanyi ya. Bapak Abraham mari tangan kanan, tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai. Mana gayanya? Mana tangannya? Kak Felis mau lihat. Dan kau juga. Siap-siap kaki kanannya ya. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai
kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai, ayo mana gayanya? Anak-anak, aku anaknya, dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, kepala atas. Bapak Abraham mempunyai, ayo kepalanya ke atas. Mana kami semua lihat semuanya kepalanya ke atas. Pintar, jempol semua. Puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, kepala atas, kepala bawah. Bapak Abraham mempunyai, ayo kepalanya semuanya. Aku, kepalanya naik turun, ayo. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, kepala atas, kepala bawah, putar-putar lalu duduk. Yeay, semua anak koram 1 hebat. Ya, Kak Felis lihat di video, semuanya bernyanyi, semuanya bergerak, semuanya memuji Tuhan. Kak Felis sampai ngos-ngosan nih ya. Oke. Kita akan mau dengar siapa yang mau hari ini, pagi ini mau bersaksi atau bernyanyi. Kak Felis persilahkan waktunya yang mau bernyanyi ataupun mau bersaksi. Ayo, siapa buka suaranya yang mau bernyanyi atau bersaksi? Biasanya banyak yang pintar ini. Mana? Siapa yang mau bersaksi hari ini atau bernyanyi? Siapa? Ayo. Siapa yang mau bersaksi? Ada yang sudah disembuhkan dari sakit, ada yang mungkin belajarnya pintar, ya. Ada yang mungkin habis ulang tahun. Ya, siapa yang mau memuji Tuhan? Ayo, memuji Tuhan dengan pujian sendiri solo atau bersaksi? Krista mau, Krista yang habis ulang tahun. Oh iya, Krista kemarin ulang tahun tanggal 14 ya. Nanti kita nyanyi happy birthday buat Krista. Krista mau bersaksi, kok hilang mukanya Krista ya? Krista. Gak mau dia sebenarnya. Oh, Eca mau, kalau Eca mau bersaksi Enggak. sembuh dari sakit. Enggak. Given mau nyanyi? Given mau, Given? Nyanyi. Mau nyanyi apa? Kita dengar Given Yang nyanyi kenceng, ya. yang kenceng. Happy Ayo. Ya, Happy yuk. ye. Ayo, 1, 2, 3. Yang kenceng. Cintaku. Yeay. Hebat. Sebentar ya, Kak Felis kameranya bermasalah sebentar. Ya. Sekali lagi dong, Given. Telat deh ngomong sekali laginya. Sekali lagi. Ayo, itu. Kalau nggak suruh bersihin itu. Yang kenceng, ayo, yang kenceng, ayo. Yuk, kencang. 1, 2, 3. Happy. Siang jadi kenangan malam. Ih, kok ditutup? Aku Ore. Tepuk tangan buat Given. Ada yang mau bersaksi? Siapa yang mau bersaksi? Raven mau bersaksi? Tidak mau? Siapa yang mau bersaksi? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita mempersiapkan hati kita. Kak Vina akan menyampaikan firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati, kita menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan Yesus mencintai saya. Oke? Lihat di layar semuanya, kita nyanyikan lagu ini dengan perlahan. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus mencintai saya, firman Allah aku kecil dan lemah,
kecil dan lemah, tapi Yesus mencintai saya. Yesus mencintai saya. Firman Allah bersabda, aku kecil dan lemah, tapi Yesus berkuasa. Ya Yesus cinta anaknya, cinta akan saya, cinta akan saya. Yesus mencintai saya. Yesus mencintai saya. Firman Allah bersabda, aku kecil tapi Yesus berkuasa. Tapi Yesus berkuasa. Ya Yesus cinta anaknya. Ya Yesus cinta. Ya Yesus cinta. Ya Yesus cinta anaknya. Ya Yesus cinta akan saya. Kavina akan memimpin kita dalam doa. Silakan Kavina. Ya adik-adik, semua kita satukan hati kita mau berdoa ya sebelum kita mendengarkan suara Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh percaya sesuai dengan lagu yang baru kami nyanyikan Tuhan, walaupun kami masih kecil, tapi kami sungguh merasakan cinta Tuhan di dalam kehidupan kami. Melalui keluarga kami, melalui teman-teman kami, dan kami bersyukur Tuhan karena saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena cinta Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh sehat, kami boleh memiliki tubuh yang sempurna, itu semua karena cinta Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Mu. Berkati Kavina yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, agar firman-Mu ini boleh tersampaikan dengan baik, dan adik-adik boleh mengerti, bukan hanya sampai mengerti, tapi biarlah mereka boleh selalu ingat di dalam kehidupan mereka sehari-hari untuk mereka selalu melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Tuhan Yesus, sekali lagi kami mau Tuhan Yesus memberkati acara sekolah minggu virtual ini agar boleh dapat berjalan dengan baik. Berkati setiap sinyal, berkati segala fasilitas yang ada, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, selamat pagi. Pagi. Tadi Kavina belum menyapa ya. Ya, kalian sudah siap untuk mendengarkan suara Tuhan ya? Oke. Ya, kali ini Kavina mau cerita lagi tentang firman Tuhan mengenai salah satu perumpamaan. Perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan waktu Tuhan Yesus masih ada di tengah-tengah kita ya, tapi itu zaman dulu ya, kita belum lahir waktu itu ya. Tapi kalau kalian baca di Alkitab, itu banyak sekali tentang perumpamaan-perumpamaan yang begitu bagus yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Seperti yang waktu Kavina pernah tanyain,
Kalian tahu nggak kira-kira contoh cerita perumpamaan tentang apa yang kalian tahu di Alkitab? Ada yang tahu nggak? Perumpamaan apa yang Tuhan Yesus pernah ajarkan yang kalian ingat? Kalau yang mau jawab boleh di-unmute dulu, baru jawab. Ada yang tahu nggak? Perumpamaan-perumpamaan contohnya gitu. Kalian tahu perumpamaan? Perumpamaan itu, Raven kayaknya mau jawab ya? Raven mau jawab? Enggak? Enggak. Raven tahu salah satu perumpamaan? Perumpamaan tentang biji sesawi. Nah, itu dia, betul. Perumpamaan tentang biji sesawi. Ya, betul. Kalau nggak salah biji sesawi itu umpamanya iman kita ya. Ya, walaupun sebesar biji sesawi, tapi bisa memindahkan gunung ya. Ya kan? Terus ada perumpamaan lagi nggak? Fresya bisa jawab nggak? Fresya atau Krista, perumpamaan apa lagi? Satu lagi deh. Di-unmute dulu kalau mau jawab. Oh, Duela jawabnya pakai diketik ya. Dikirain ini Google Meet ya. Google Meet School ya. Ya, perumpamaan tentang anak yang hilang ya. Masih banyak lagi. Ada perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana apa 10 ya? Yang gadis bijaksana dan gadis yang bodoh, ya kan? Itu juga perumpamaan, ya, yang ada mau masuk pesta pernikahan. Nah, sekarang Kak Vina mau cerita tentang salah satu perumpamaan, yaitu terambil dalam Matius 13, ayat 1 sampai 23. Ya, ini bisa dicatat pasalnya atau ceritanya tentang perumpamaan. Memang agak panjang, tapi kalian bisa dengerin dari yang Kak Vina sampaikan, oke? Ya, judulnya adalah perumpamaan seorang penabur. Kalian tahu ya penabur. Penabur itu bukan sekolahnya Fresya ya. Itu penabur sekolahan ya. Penabur itu kalian tahu ya. Menabur itu seperti menabur bisa apa aja sih? Bisa benih ya. Bisa menabur makanan untuk ternak gitu ya. Nah, ini ceritanya tentang seorang penabur. Apa yang kira-kira ditabur sama orang ini ya, perumpamaan yang diajarkan Tuhan Yesus waktu itu. Yuk, boleh di slide yang berikutnya. Nah, suatu hari ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih. Tabur apa adik-adik? Yang ditabur ternyata bukan makanan ternak ya, ternyata benih. Kalian tahu benih ya? Benih itu kecil, benih itu nggak ada yang besar. Ya, jadi cara menanamnya pasti ditabur di atas tanah. Nah, tumbuh apa enggaknya itu tergantung bagaimana kondisi tanahnya. Nah, sekarang si penabur ini dia menabur di 4 jenis tanah, ya. Tanah apa sajakah yang ditabur benih itu? Ada jenis tanah yang pertama. Nah, jenis tanah yang pertama itu ditaburnya itu di tanah yang adanya tuh di pinggir jalan. Si penabur itu menaburnya di tanah yang adanya tuh di pinggir jalan. Jadi apa yang terjadi sama nasibnya si benih kalau misalnya ditabur di pinggir jalan? Nah, yang terjadi ternyata datang deh burung-burung dan memakan benih itu. Semuanya dimakan sampai habis. Ya, kalau dimakan sampai habis tandanya ya tidak mungkin bertumbuh, apalagi berbuah. Ya, jadi di tanah yang pertama ini dengan kondisi yang ada benihnya tidak berbuah. Lalu apalagi yang dilakukan sama penabur benih ini? Sebagian benih lagi jatuh
di tanah yang berbatu. Ya. Jadi kondisinya tuh si tanah ini tuh tidak banyak tanahnya ya. Jadi yang banyak tuh malah batunya. Nah, benih ini tumbuh sebenarnya. Tapi kita lihat ya kondisinya apa. Di slide yang berikutnya. Tuh. Tetapi matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering karena tidak berakar. Jadi tanahnya tidak banyak, yang banyak itu batunya. Lihat deh di gambar. Kalian bisa lihat kan slide yang di-share? Jadi banyak batunya. Jadi akarnya itu tertahan sama si batu-batunya ini. Jadi dia layu tanamannya, kering karena tidak bisa tumbuh akarnya dengan sempurna. Kalian kalau yang udah belajar tentang tumbuhan pasti tahu dong ada akar, ada batang, ya kan, ada cabang, ada daun, lalu ada bunga, bahkan bisa menghasilkan buah. Ya, karena akarnya aja tidak bisa tumbuh dengan baik, bagaimana dia bisa berbuah? Jadi ini batal apa enggak kira-kira menurut kalian? Coba. Berhasil enggak kira-kira benih yang ditaruh di tanah yang kedua? Kalau mau jawab mesti di-unmute dulu. Ada yang bisa jawab? Berhasil enggak? Tidak. Layu. Layu, ya, kelihatan dari gambar. Oke. Kita lihat lagi berikutnya. Apa yang dilakukan lagi? Nah, kemudian sebagian lagi benih itu jatuh ke tanah di tengah semak duri. Ya, tuh kalian lihat deh, yang hijau-hijau itu, kalian lihat slide-nya kan? Nah, itu menggambarkan semak duri. Lalu ada benih tuh yang kecil tuh, yang warnanya kuning, terus ada tumbuh batang hijau, ya kan? Batangnya masih kecil. Ya, kondisinya sih begitu. Lalu apa yang terjadi? Kita lihat di gambar berikutnya. Lalu semakin besar duri ininya, bukan durinya doang, tapi udah semak ya. Kalau semak itu tandanya durinya tuh sudah banyak sekali, ya. Jadi semak durinya itu malah tumbuhnya lebih cepat menghimpit si benih ini. Malah benih ini yang kalah. Benih ini yang kalah, jadi tumbuhnya nggak sempurna, malah mati ya lama-kelamaan. Dan ujung-ujungnya dia tidak berbuah juga. Ya kan? Ini kondisi tanah yang ketiga, yaitu di semak duri. Ingat ya, tadi yang kondisi tanah pertama apa adik-adik? Di pinggir jalan. Ya. Lalu yang kondisi tanah kedua yaitu tanahnya berbatu. Yang kondisi ketiga itu tanahnya banyak semak durinya. Ya. Lalu ketiga tanah ini tidak berhasil si benih ini untuk tumbuh ya. Nah, tanah yang keempat, tadi kan dibilangnya ada 4 macam tanah ya. Nah, sebagian lagi benihnya itu jatuh ke tanah yang baik. Nah, ini yang paling baik nih, kalian lihat tuh tanahnya kelihatannya kayak gembur ya, dan nggak ada batunya, kelihatannya ini lebih banyak tanahnya ya. Nah, benihnya itu jatuh di tanah yang baik ini. Lalu apa yang terjadi kalau tanahnya seperti ini? Ya jelas dia bisa tumbuh ya. Dia bisa tumbuh dan dia bisa berbuah banyak sekali. Kalian lihat, Tuhan Yesus mengatakan waktu itu perumpamaannya bukan hanya tumbuh sampai segini doang, tapi lihat deh di gambar berikutnya. Tumbuhnya itu bisa banyak sekali, bahkan bisa sampai berkali-kali lipat dibilangnya, ya. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan perumpamaan. Kalau perumpamaan itu kan apa menggambarkan apa, ya. Jadi benih itu maksudnya adalah firman Tuhan atau cerita firman Tuhan yang biasa disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Nah, tanah di sini maksudnya adalah kondisi hati kita. Bagaimana menerima firman itu masuk ke dalam hati kita. Tuh, kalian lihat gambarnya. Kalian sampai sini jelas ya? Benih itu apa? Coba Kak Vina tanya. Benih itu seumpamanya apa? Perumpamaannya apa?
Di-unmute dulu. Benih itu apa? Seumpamanya benih itu adalah firman Tuhan. Nah, tanah itu seumpamanya adalah hati kita. Ya. Raven jelas ya sejauh ini ya? Oke. Kita bahas satu-satu. Coba, bagaimana kondisi yang pertama? Yang tadi tanahnya tanah di pinggir jalan. Nah, kondisi yang pertama, benih yang di pinggir jalan itu adalah firman yang hanya didengar saja. Jadi, kalian itu mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak memperhatikan firman itu. Jadi, misalnya, pada saat Kavina lagi ngomong saat ini nih, berbicara soal firman Tuhan, kalian sibuk sendiri. Misalnya, kalian main HP, atau kalian lihat-lihat jam, atau kalian lihat-lihat apa yang lewat-lewat di depan, tukang somai, tukang bakso, dilihat-lihat daripada lihat-lihat firman Tuhan yang Kavina lagi sampaikan. Nah, itu kondisi pertama yang terjadi. Jadi, pada saat mendengarkan firman Tuhan, didengerin doang, tapi nggak diperhatiin. Kira-kira kalian akan sampai nggak itu firmannya? Sampai nggak di perbuatan kalian? Jangankan sampai kalian lakukan firman Tuhan itu boro-boro ya, karena si iblis itu udah ambil firman itu dari hati kalian, karena gampang, karena dia nggak ada akarnya. Jadi pada saat si iblis datang, atau si jahat datang, dia ambil firman Tuhan itu dari hati kita, yang ada kita lupa semua firman Tuhan yang sudah disampaikan. Itu kondisi pertama. Kalian mau nggak seperti ini? Ya, Kavina tahu kalian bisa jawab sendiri. Lalu yang kedua, bagaimana kondisinya? Yang tadi apa? Benih yang kedua kalau kalian ingat yaitu tanahnya berbatu. Benih yang di tanah berbatu. Adalah firman yang hanya didengar. Didengar aja, didengerin terus setiap minggu. Didengerin sih gitu, tapi tidak dipelajari firman itu. Jadi datang masalah, ya kan? Datang masalah, akhirnya masalah itu bisa menjauhkan firman dari hati kita. Jadi kita malas. Jadi gini, kita dengar firman Tuhan setiap minggu, tapi waktu keseharian kita malas baca Alkitab. Kita malas berdoa. Ya, jadi nggak kuat firman itu di hati kita. Jadi waktu kalian menghadapi mungkin ada permasalahan, atau mungkin kalian lagi bimbang, lagi galau, udah firman Tuhannya itu udah lepas deh dari hati kalian, ya, karena kalian nggak kuat. Nah, ini juga kondisi hatinya tidak bagus ya seperti ini ya. Nah, Kavina harap juga kalian tidak seperti ini. Nah, bagaimana kondisi yang ketiga? Tadi di tanah yang mana kalian kalau masih ingat benihnya jatuhnya di tanah yang banyak semak durinya. Jadi firman-Nya itu hanya didengar aja, tapi kalian seperti nggak yakin dengan firman itu. Jadi misalnya kalian dibilangin aku akan menyertai engkau, misalnya firman Tuhan sampaikan itu, tapi kalian nggak percaya sama firman itu. Masa sih Tuhan menyertai saya? Kok kondisinya masih kayak gini ya? Jadi khawatir mulu hidupnya. Ya kan? Jadi takut terus mikirin, besok gimana ya ulangan ya? Mikirin, besok gimana ya? Besok ini ya. Takut sama hari esok. Jadi kalian hanya dengar, tapi kalian tidak mengimani si firman itu. Jadi yang ada gimana? Kekhawatiran malah menutupi firman itu di hati kita. Yang ada firman-nya tidak bertumbuh, ya, karena ditutupi sama semak duri. Jadi semak duri itu seolah-olah kekhawatirannya kalian. Kekhawatiran kalian karena kalian tidak percaya sama firman. Padahal di firman Tuhan itu janji Tuhan kan banyak ya. Banyak sekali janji-janji Tuhan yang aku akan mencukupi engkau, aku akan selalu memberkati engkau, gitu kan. Apa yang engkau cita-citakan, masa depanmu ada di tanganku, itu semua firman yang Tuhan janjikan untuk kita. Tapi karena kita nggak percaya, kita nggak yakin, kekhawatirannya itu menutupi firman itu. Jadi lupa sama firman Tuhan itu. Yang ada kita masih takut, kita masih khawatir. Padahal anak Tuhan boleh nggak takut khawatir? Ya. Nah, ini kondisi hati yang ketiga. Kalian mau kayak gitu?
nggak happy ya, kalau khawatir terus hidupnya nggak happy. Nah, sekarang benih yang terakhir, benih yang jatuh di tanah yang baik. Nah, firman itu didengar, disambut, ya. Kalian memperhatikan, mempelajari, dan yang terpenting kalian mempercayai firman itu. Kalian mengimani firman itu. Nah, kalau kayak begitu, tandanya kondisi hati kalian tuh seperti tanah yang subur. Jadi benihnya itu bisa berakar, ya. Kalau akarnya udah kuat, pasti batangnya juga kuat, ya kan? Mau datang angin, mau datang semak berduri, tetap kuat, ya. Terlebih lagi bisa berbuah. Kalau berbuah itu tandanya kalian bisa menjadi berkat buat orang lain. Jadi firman Tuhan itu bukan buat kalian doang, tapi kalian juga bisa lakukan itu sehingga firman itu juga bisa memberkati banyak orang. Nah, itulah kondisi benih yang jatuh di tanah yang subur atau firman Tuhan yang jatuh di hati kita yang subur. Tuh contohnya apa? Contoh bagaimana membuat hati kita dan benih itu bisa subur, yaitu rajin membaca Alkitab, ya kan? Bukan hanya membaca, tapi merenungkannya. Bukan hanya direnungin aja, tapi dilakukan firman Tuhan itu. Ya, dilakukan, diimani, pasti akan benih itu bisa bertumbuh dengan baik, bahkan bisa berbuah. Ini kondisi tanah yang keempat. Ya, jadi ada 4 macam tanah. Nah, kalian kira-kira pilih yang mana? Ayo, Kak Vina tanya. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Kira-kira yang mana? Kalau Fresya 5 tadi. 5 nggak ada Fresya. Cuma sampai 4. Oh, 4. Ya, udah. Krista, pilih yang keberapa? Ke-4. Kalau Raven pilih yang keberapa? Yang ke-4. Iya. Kalian mengerti ya sampai sini ya? Esel pilih tanah yang keberapa? 4. Oh, 4. Oke, pinter ya. Esel maunya ini kan hatinya menjadi subur ya, Esel ya. Ya. Iya, sehingga benih firman Tuhannya bisa tumbuh ya. Jadi benih itu seumpama apa ya, Esel? Benih itu umpamanya apa? Firman Tuhan. Kalau kondisi tanah itu seumpamanya adalah hati kita. Iya. Kalau Ruth pilih yang mana Ruth? 4. Oke. Ya, Kak Vina yakin kalau dilihat dari tipe-tipe tanah tadi, pastinya pilih yang ke-4 ya. Karena itu yang paling yang paling oke ya. Tapi nggak dipungkiri kadang-kadang kita suka mengalami kondisi hati yang lagi kayak pertama, ya kan? Kadang-kadang kita ke perhatian kita terganggu sama misalnya WhatsApp masuk pada saat dengar firman Tuhan, ya kan? Atau mungkin dipanggil mama, ya kan? Jadi firman Tuhannya didengerin tapi nggak masuk gitu, lupa gitu, diambil si iblis lewat diambil udah lupa. Makanya kan kadang-kadang suka ditanya cerita minggu lalu apa ya? Lupa. Ya mungkin kalian ya gitu. Jadi kalian hanya dengar tapi nggak diresapi. Jadi sama-sama kita belajar. Kak Vina juga belajar kok untuk kita selalu bikin kondisi hati kita seperti seumpama tanah yang subur. Pasti kalian mau dong firman itu atau benih itu jatuh ke hati kalian dan bisa berakar. Yang terpenting tuh berakar. Ya kan, kalau khawatir, kalau bimbang, ya gimana mau berakar, ya kan? Seperti kondisi tanah yang berbatu-batu, ya kan? Atau kalau kalian males, misalnya kayak males baca firman, itu juga kalian nggak bisa bertumbuh. Ya, jadi sedari kecil, kalian biasakan untuk rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin ikut ibadah, supaya tanah kalian bisa subur.
hati kalian tuh bisa menjadi tanah yang subur maksudnya. Jadi apapun yang jatuh ke hati kalian, firman Tuhan, itu pasti jadinya bisa tumbuh dengan baik. Dan nantinya seiring waktu bukan hanya tumbuh, tapi bisa berbuah. Itu yang terpenting, karena kita harus berbuah. Supaya buahnya itu bisa dinikmati oleh orang lain. Ya kan? Supaya kehidupan kita dengan kehidupan firman Tuhan yang kita hidupi, hidup kita tuh bisa memberkati banyak orang. Ya, jadi buah yang kita hasilkan itu bisa memberkati banyak orang. Siapa di sini yang mau memberkati banyak orang? Melalui banyak hal ya, melalui kebaikan kita, perhatian kita, ya kan? Apa kata-kata kita yang menguatkan orang lain. Nah, kalau kalian firmannya aja nggak tumbuh di hati kalian, bagaimana kalian bisa memberikan kekuatan kepada teman kalian? Kalau misalnya teman kalian lagi butuh nasihat, ya kan? Jadi kalian harus juga bisa menjadi anak yang bisa menjadi berkat buat orang lain. Oke? Setuju ya? Kita belajar sama-sama ya. Nah, sekarang ada ayatnya, ada ayat hafalannya. Kak Felis bisa share. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Coba Kak Vina minta kalian, ini masih ada waktu sebentar kan ya? Baca yuk satu-satu, siapa yang udah bisa baca? Di unmute dulu, terus baca. Mau mulai dari siapa? Terus baca juga ininya, baca juga pasal. Baca juga pasalnya, Roma 10 ayat 17. Ya, oke. Siapa mulai? Yuk, kita masih ada waktu 5 menit lagi. Coba Krisya. Krista. Krista apa Krisya ya? Krista. Oh, Krista. Apa Krista baca? Jadi, iman tumbuh dari pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Roma, Dek. Roma. Ya, Roma berapa? Roma 10 ayat 17. Oke, next siapa? Thank you, Krista. Good job. Next, siapa yang mau baca firman? Aku. Ya, yuk. Jadi, Ya. iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Oke. Thank you, Fresya. Good job. Next. Ruth. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Oke, thank you, Ruth. Given ya? Given. Yuk baca firman. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Thank you. Good job, Given. Pendengaran, bukan pendengaran. Good job, good job. Raven. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Oke. Thank you. Owen bisa nggak ya, Owen? Kayaknya nggak bisa ya. Oh, Ezel. Yuk, Ezel. Ezel bisa? Nggak mau, Kak, apa-apa, Kak Vina. Oh, kalau nggak mau nggak apa-apa. It's okay. It's okay. Nanti kamu bisa baca sama mama di rumah ya. Oke? Dah. Ya, Kak Vina, firman Tuhannya udah sampai di sini. Kak Vina harap kalian bisa mengerti ya apa yang Kak Vina sampaikan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang berbicara kepada kalian ya. Ya,
kita akan selesai ibadahnya. Kak Felis mau tutup atau ada pengumuman? Ya. Bentar ya. Ya. Ya, Kak Felis mau kasih pengumuman aja sedikit. Minggu depan kita akan bergabung dengan ibadah lewat YouTube ya. Oke. Kita akan beribadah lewat YouTube. Lalu hari ini kita akan selesaikan ibadah. Kita akan tutup dalam doa. Sekali lagi Kak Felis mau ucapkan terima kasih untuk adik-adik semua yang hadir pada hari ini. Walaupun hanya beberapa ya, tidak sebanyak biasanya, tetapi tetap bersyukur karena adik-adik semua masih rindu untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Hari ini kita hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 anak sekolah minggu. Tetapi bersyukur karena Tuhan masih memberkati kita pada pagi hari ini. Oke, tadi Kak Felis lihat ada Vidi, tapi Vidi hilang ya. Jadi mungkin Vidi sakit atau gimana, tadi Kak Felis lihat dia lemas sekali. Oke, kita mau tutup ibadah pada pagi hari ini. Jangan lupa ayatnya bukan cuma dibaca tadi ya, dihafalin. Nanti 2 minggu depan yang bisa hafal nanti bisa dikirimin hadiah loh ya, dihafalin ya. Oke, kita akan satu di dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Eslo pintar sekali, sudah sikap doanya yang baik. Kak Felis minta semuanya juga sikap doanya yang baik. Ayo, Given, bisa kan berdoa ya Given ya, pintar. Ayo, Kak Felis mau lihat. Ya. Oke, tutup matanya. Ikutin Kak Felis berdoa ya dari rumah ya. Walaupun tidak terdengar di videonya, tetapi Kak Felis percaya adik-adik kita semua mengikuti doa dengan sungguh-sungguh. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih karena pagi ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih pada pagi ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami berdoa untuk keluarga kami, untuk kami masing-masing, supaya selalu dalam lindungan Tuhan. Kami berdoa untuk kompleks Keramat Raya 55, kiranya Tuhan Yesus akan pulihkan mereka yang sakit. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan memulihkan kehidupan kami masing-masing. Di doa kami Bapa, di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, suaranya boleh dibuka? Kita mau dada-dada dulu? Dadah. Dadah. Ketemu minggu depan. Tuhan Yesus Ketemu minggu depan. Bye-bye. Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kok belum bangun, Owen? Kok belum bangun? Tara, dadah Tara. Owen, Kak Chester mana, Owen? Dadah Reven. Tuhan berkati ya. Bye-bye. Reven 2 minggu depan siapin itu dong, main piano, boleh nggak? Ya, Mau dengar Reven main piano, boleh nggak? Ya, 2 minggu depan ya ketemu di Zoom, Reven main piano, oke? Satu lagu ya? Iya. Oke, good. Terima kasih Reven. Kabur. Kabur. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye, Owen. Bye, Bye-bye. Lupa mau nyanyiin Krispa Bye tadi. semuanya. Bye-bye. Nggak apa-apa. Bye. Ah, gila lupa Mama Mia-nya. Bye, Kak Felis. Bye-bye. Bye. Bye, Esa. Yuk, kita berdoa dulu yuk.
Lisa, kamu udah boleh leave. Dia nggak mau leave. Gue nggak bisa share ini nih, nggak bisa share apa